Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melakukan peragaan untuk perawatan luka kronis dengan metode perawatan luka konvensional. Tujuannya untuk perawatan luka yaitu mengurangi infeksi, mempercepat proses penyembuhan luka, dan mencegah kontaminasi bakteri dari luar serta melindungi luka. Adapun alat-alat yang digunakan di sini ada pinset anatomis, pinset chirurgis, TeriClem, ada comber isi NaCl, ada kasa steril, terus ada elasis perban, terus ada topikal yang akan digunakan, ya, dan ada plester beserta sarung tangan. Prosedur kerja yang pertama kita jelaskan kepada pasien. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Kebetul dengan perkenalkan saya Ahmad, saya perawat yang dinas pagi ini. Mohon maaf dengan Bapak siapa? Oke Pak, pada hari ini Bapak akan dilakukan perawatan luka. Tujuannya agar luka Bapak lebih cepat sembuh dan terhindar dari infeksi. Waktunya sekitar 10-15 menit. Apakah Bapak bersedia? Oke, kalau pasien bersedia, kita dekatkan alat ke pasien, ya. Kita atur posisi. Tadi sebelumnya kita sudah cuci tangan. Kita atur posisi. Posisinya seperti ini, agak tinggi-tinggikan karena lokasi lukanya di sebelah sini, ya. Boleh lebih dekat, di atas, di bawah, di zoom dari atas. Seperti itu. Jadi boleh ditinggikan seperti ini. Setelah kita atur posisi, kita pasang perlat. Setelah pasang perlat, kita pasang underpad, ya. Kalau tidak ada underpad, boleh pakai baskom, ya. Terus setelah itu kita buka balutan yang lama, tapi kita pakai handscoon dulu. Kita buka balutan yang lama, dekatkan bengkok, ya, atau tempat sampah. Oke. Setelah itu, kalau ada balutan yang lama boleh sambil disiram dengan menggunakan NaCl. Langsung disiram. Oke. Kalau ini lengket boleh disiram, ya. Sambil kita buka pelan-pelan. Oke. Setelah balutan yang lama kita buka, kita mengganti handscoon, ya, mengganti handscoon. Kita pakai handscoon yang baru. Kita observasi tadi cairan lukanya, eksudatnya, apakah dia berwarna bening. Kalau bening, atau apakah dia berwarna merah atau berwarna kuning kehijauan. Kalau kuning kehijauan berarti menandakan adanya infeksi, seperti itu. Terus selanjutnya kita mencuci luka menggunakan handscoon yang baru. Terus kita ambil pinset dan TeriClem. Kita ambil kasa yang sudah dibasahi dengan NaCl. Kita membersihkan, karena ini luka kronis, kita bersihkan dari arah luar ke dalam. Bersihkan sela-sela jari. Boleh juga sambil
dibersihkan pelan-pelan seperti ini. Setelah itu kita bersihkan bagian dalam. Boleh sambil disiram. Boleh sambil ditekan-tekan, tapi jangan sampai berdarah. Ya. Keringkan dengan basah kering. Sama dari arah luar ke dalam. Oke, setelah dikeringkan, kita angkat jaringan yang mati jika ada. Yang berwarna hitam ataupun kuning itu boleh dibersihkan dengan cara digunting, ya pelan-pelan, ya ataupun dengan cara dilembabkan sampai dia terlepas dengan sendirinya. Jadi boleh kita gunting, misalnya ada jaringan mati, kita gunting pelan-pelan, terus kita seperti itu. Setelah kita angkat jaringan mati, kita boleh oleskan topikal atau salep di daerah luka sesuai dengan instruksi. Semakin banyak semakin bagus, tidak apa-apa, biar dia lembab. Lalu kita tutup dengan kasa steril. Pada saat menutup kasa steril itu usahakan serat-seratnya berada di luar, tidak menyentuh luka, karena itu kalau tinggal di luka akan menghambat proses penyembuhan luka. Boleh ditambahkan dengan kasa gulung, ya. Tidak ada. Setelah itu kita tutup kembali dengan menggunakan elasis kurban yang baru. Jika dia lukanya terkena sampai daerah kaki, boleh kita menutup lukanya dimulai dari daerah kaki, dari daerah jari dengan cara seperti ini. Jadi kita lilit 2 kali seperti ini supaya lebih rapi. Lalu kita gulung seperti ini. Jangan terlalu renggang dan jangan terlalu kencang, karena kalau terlalu kencang dia dapat mengganggu sirkulasi. Nah, upayakan lipatan ini berada di atas punggung pasien, jangan di telapak kaki, karena kita akan memasang pengaitnya. Pada saat memasang pengait, jangan menyentuh ujung pengait handscoon dengan handscoon karena bisa robek. Oke, setelah itu, setelah semua selesai, kita rapikan alat.